Selamat siang Pak Prasetyadi, selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Johannes Alexi Budianto Turnip dengan NIM 1952141080. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai limbah pembangkit listrik tenaga surya. Sebelum mengenal apa itu PLTS, akan lebih baik jika kita mengenal apa itu energi terbarukan. Energi terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari alam yang dapat diperbarui secara bebas dan dapat diperbarui secara terus-menerus dan tidak terbatas. Energi terbarukan dapat diciptakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga dapat menjadi sumber energi alternatif. Apa saja jenis-jenis energi terbarukan? Yang pertama, energi surya. Energi surya adalah energi penghasil listrik yang ramah lingkungan dan tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga sangat murah. Karena energi surya merupakan sumber energi yang tidak terbatas. Yang kedua ada energi angin, adalah energi kinetik yang berasal dari aliran angin untuk memperoleh atau mendapatkan energi listrik. Yang ketiga ada energi air, yaitu mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Lalu yang ketiga adalah biomasa. Biomasa merupakan contoh energi terbarukan yang asalnya dari organisme seperti tumbuhan, hewan, hingga manusia. Contoh dari biomasa yaitu pepohonan, rumput, limbah pertanian, limbah hutan, kotoran ternak, dan tinja. Lalu yang terakhir adalah energi panas bumi. Energi panas bumi atau geothermal merupakan pemanfaatan panas dari dalam bumi untuk diolah menjadi energi. Lalu apa saja keuntungan dari energi terbarukan? Yang pertama, tersedia melimpah di alam, tidak akan habis dan ramah lingkungan. Yang kedua, sumber energi terbarukan bisa dimanfaatkan secara gratis. Yang ketiga, perawatan relatif mudah dan murah dibandingkan teknologi yang memanfaatkan energi tak terbarukan. Lalu, apakah benar energi terbarukan ramah lingkungan? Mungkin dalam proses pembentukan energi memang tidak akan menghasilkan limbah yang membahayakan, akan tetapi alat-alat yang digunakan bisa saja menjadi limbah yang membahayakan karena memiliki masa pakai yang terbatas. Untuk lebih spesifik, kita akan membahas pada pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya adalah sistem pembangkit listrik yang energinya bersumber dari radiasi matahari melalui konversi sel fotovoltaik. Sistem fotovoltaik merupakan radiasi sinar matahari yang menjadi listrik. Semakin tinggi intensitas radiasi atau iradiasi matahari yang mengenai sel fotovoltaik, maka semakin tinggi daya listrik yang dihasilkan. Lalu, apa saja limbah yang dihasilkan dari PLTS? Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3, bahan berbahaya dan beracun. Adapun karakteristik dari barang yang dikategorikan limbah B3 antara lain memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan atau beracun. Yang pertama adalah modul surya. Modul surya ini memiliki masa pakai 20-25 tahun. Penyumbang utama berat total modul PV silikon kristal adalah kaca dengan 75%, diikuti polimer 10%, aluminium 8%, silikon 5%, dan tembaga 1%, dan sejumlah kecil perak, timah, dan komponen logam lainnya. Dan jadi permasalahan utama itu timbal dan timah. Jika larut ke dalam tanah dan air, menyebabkan masalah kesehatan dan lingkungan. Untuk bahan-bahan berharga seperti tembaga, perak, silikon, dan komponen logam lainnya memberikan peluang jika dilakukan daur ulang untuk mencegah pencemaran lingkungan. Lalu yang kedua adalah baterai dengan masa pakai 5 tahun. Setiap ada baterai yang rusak atau telah habis masa pakainya, maka baterai tersebut menjadi limbah B3 yang harus dikelola. Prosedur pengelolaan yaitu mengidentifikasi jumlah limbah baterai bekas yang dihasilkan. Tata cara pengumpulan dan penyimpanan limbah B3 baterai bekas sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 dan Keputusan Bapeda Nomor 1 Tahun 1995. Dan kegiatan pengangkutan limbah B3 baterai bekas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Nomor 2014. Lalu yang ketiga adalah minyak oli trafo. Di sini lebih spesifik yaitu sisa minyak oli trafo.
Sisa minyak fossil trafo bisa disimpan dengan baik sehingga tidak terbuang di lokasi PLTS dan tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Yang keempat adalah sisa kabel. Sisa kabel lebih tepatnya kabel memiliki masa pakai di 10-15 tahun. Jika sisa kabel dari pemasangan jaringan PLTS bisa disimpan dengan baik sehingga apabila ada pergantian kabel bisa digunakan kembali. Dan kabel yang rusak diidentifikasi untuk dipindahkan dengan limbah yang cair. Lalu yang terakhir adalah sisa plastik. Sisa plastik dari bungkusan material diidentifikasi dengan limbah-limbah yang lainnya, sehingga tidak tercampur dan tidak merusak lingkungan sekitar atau PLTS. Dampak limbah B3 bagi lingkungan. Akibat buruk dari tanah atau lahan yang tercemar limbah B3 adalah penurunan kualitas tanah, sulitnya melakukan budidaya tanaman di lahan tersebut karena tanaman-tanaman sulit untuk tumbuh pada kondisi tanah yang tidak layak, mendatangkan berbagai penyakit bagi semua makhluk hidup di lahan tersebut termasuk manusia. Sebab struktur tanah rusak, air tanah tercemar, dan air merupakan sumber kehidupan semua makhluk hidup, termasuk juga manusia. Penanganan limbah B3. Limbah B3 di atas harus disimpan sementara di dalam bangunan tersendiri atau disebut TPS, tempat penyimpanan sementara. Di lokasi sekitar PLTS dipagari dan ditandai dengan lambang tulisan yang menjelaskan bahwa isi bangunan tersebut adalah limbah B3. Pemanfaatan limbah B3. Pemanfaatan limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia. Lalu ada pengolahan limbah B3. Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan menghilangkan sifat racun. Pengolahan limbah wajib dilaksanakan oleh penghasil limbah. Jika tidak mampu melakukan sendiri, pengolahan limbah dapat diserahkan kepada pengolah limbah B3. Pengolahan limbah B3 seperti dus, kabel, plastik, dan lain-lain yang telah digunakan dapat dikelola pada tempat yang sudah disediakan dan berada di luar PLTS. Limbah B3 dengan karakter reaktif, korosif, dan atau beracun dapat wajib memiliki konstruksi dinding, dibuat mudah untuk dilepas, dan konstruksi atap, dinding, dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api. Lalu yang terakhir adalah penimbunan limbah B3. Penimbunan limbah B3 adalah kegiatan menempatkan limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melaksanakan penimbunan limbah. Jika tidak mampu melakukan sendiri, wajib diserahkan kepada penimbun limbah B3 profesional yang memiliki izin. Sekian presentasi mengenai limbah pada pembangkit listrik tenaga surya. Terima kasih.